Anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi ya dalam pembelajaran PAK pada pagi hari ini. Kita akan belajar pada materi yang ketiga, yaitu Allah mengasihi dunia. Lalu materi yang keempat tentang bertobat. Nah, itu anak-anak ya. Selamat belajar, kita ikuti bersama. Namun sebelumnya kita perlu mengingat kembali ya, bahwa manusia yang sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, mereka sudah jatuh dalam dosa. Padahal sebelum mereka jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam persekutuan dengan Allah. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu begitu baik. Pagi ini kita belajar materi yang ketiga dengan tema Allah mengasihi dunia. Ya. Nah, betapa sukacitanya umat manusia menyambut kasih Allah itu. Ya. Mereka dengan senang hati mereka menyambut kasih Allah yang begitu mulia. Nah, kita akan belajar apa itu janji induk. Nah, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah artinya memiliki sifat-sifat dan tabiat seperti Allah. Tapi manusia sudah jatuh dalam dosa karena melanggar perintah atau larangan Allah. Upah dosa adalah maut atau mati, artinya terpisah dari Allah. Akibatnya, manusia diusir dari Taman Eden karena dosanya. Tetapi Allah tetap mengasihi umatnya, yaitu dengan memberi janji induk. Apa itu janji induk? Janji induk yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 merupakan janji Allah akan hadirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, janji induk diberikan kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden. Janji induk dinyatakan lagi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus yang adalah Juru Selamat, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Yohanes, anak Imam Zakaria dan Elisabet, dia yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Maria dan Elisabet mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki setelah ada pemberitahuan dari malaikat Gabriel. Jadi, Maria dan Elisabet adalah bersaudara. Itu berarti Yohanes dan Tuhan Yesus juga mereka sebagai saudara. Nah, anak-anak, bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, mereka terpisah dengan Allah. Jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu dalam kebinasaan kekal. Sementara Allah yang kudus, Allah dalam hidup yang kekal. Hubungan manusia dengan Allah terpisah oleh karena dosa, ya, dosa manusia. Nah, perhatikan jurang pemisah ini gambarannya adalah neraka, ya, jadi hukuman kekal, ya. Nah, karena manusia berdosa, jadi manusia itu perlu bertobat, ya. Nah, arti bertobat adalah menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Kemudian meninggalkan segala dosa dan kembali ke jalan Tuhan. Bertobat juga diartikan memulai hidup baru dalam Tuhan dan meninggalkan hidup lama dalam dosa. Kemudian
Bertobat juga berarti perubahan sikap dan tingkah laku yang buruk menjadi baik. Nah, anak-anak, kita perhatikan gambar di sini, ya. Sebelah kiri itu ada seorang yang menghadap ke kiri, itu adalah dosa yang mengakibatkan kematian. Kemudian ada gambar panah lengkung itu ya. Nah, itu artinya perubahan dari dan perubahan menjadi. Artinya dari dosa kepada kematian mengalami perubahan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal setelah manusia berdosa itu bertobat atau mengalami pertobatan. Ya, jadi penting orang berdosa mengaku dosa di hadapan Tuhan, bertobat kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Pertobatan, Tuhan Yesus mengajar tentang pertobatan dengan perumpamaan anak yang hilang. Bapa menyambut anaknya yang kembali dengan sukacita. Bapa dalam perumpamaan ini adalah Allah yang mengasihi dan mengampuni. Kemudian si bungsu adalah orang berdosa yang datang kepada Allah dan bertobat. Ya. Anak-anak tentu masih ingat ya, dalam cerita sekolah minggu, bagaimana perumpamaan anak yang hilang itu. Mereka sudah meninggalkan orang tuanya atau bapaknya, kakaknya, lalu menghamburkan harta warisannya. Tapi begitu dia jatuh miskin, dia menderita, lalu dia sadar ya, bahwa perilakunya, tingkah lakunya selama ini salah atau keliru. Lalu dia bermaksud untuk kembali kepada Bapa dan memohon pengampunan. Ya. Jadi si bungsu ini menggambarkan orang berdosa yang datang kepada Allah dan bertobat. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus selalu mengingatkan agar setiap orang bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Jadi bertobat itu sangat penting karena manusia itu berdosa, harus menyadari dosa-dosanya, kesalahannya, harus menyesalinya dan harus meninggalkan dosa-dosanya itu. Ya, dikatakan sebab kerajaan Allah sudah dekat, itu artinya kehidupan kekal, keselamatan sudah disediakan oleh Tuhan. Dan itu akan diberikan kepada setiap orang yang mau bertobat, yang mau mengakui dosa-dosanya dan menyesalinya, serta memohon pengampunan Tuhan. Nah, oleh karena anugerah Tuhan yang mengasihi orang berdosa, yang menebus dosa manusia, yang mengampuni manusia, maka manusia beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Nah, demikian anak-anak untuk pelajaran yang kita pelajari saat ini, ya, tentunya kalian sekarang lebih mengerti ya, dan silakan anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di Jamrud, materi yang ketiga dulu ya, dan nanti tidak usah dikirim ke Pak Gito atau ke guru kelas.